Bismillahirrahmanirrahim. Pengorganisasian pembelajaran merupakan komponen ketiga dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Pengertian pengorganisasian pembelajaran yaitu cara satuan pendidikan mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran atau CP dan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk jenjang PAUD. Ada dua kata kunci, yaitu mengatur muatan kurikulum dan cara mengelola pembelajaran. Empat komponen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Analisis karakteristik madrasah, visi dan misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Pertama jadi analisis, yang kedua visi dan misi, ketiga pengorganisasian pembelajaran, ini yang akan kita bahas kali ini. Keempat adalah perencanaan. Ini berdasarkan panduan yang terbaru. Pada panduan yang 2021 ada komponen yang kelima, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Sehingga yang komponen 5 ini menjadi pilihan di panduan KOSP yang terbaru. 3 kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka. 3 kegiatan utama di kurikulum Merdeka: intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Intra dan proyek itu sudah ditetapkan alokasi waktunya oleh pemerintah. Sedangkan ekstrakurikuler itu ditetapkan oleh madrasah masing-masing. 5 prinsip pengorganisasian pembelajaran. Pertama, memprioritaskan kebutuhan peserta didik, menyesuaikan sumber daya pendidik dan tenaga pendidikan, mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Ketiganya ini adalah bagi semua jenjang. Ada pengecualian untuk yang prinsip yang kelima. Untuk SMK dan SMALB mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan kemitraan dan instansi terkait. Kelima, untuk satuan pendidikan kerjasama mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan lembaga pendidikan asing. 4 pendekatan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Pertama, pendekatan mata pelajaran. Ini seperti biasa, contohnya alokasi waktu untuk SMP per tahunnya 64, di per minggunya 2. Untuk proyeknya 32, total JP-nya per tahun 96. Ini seperti biasa dilakukan oleh madrasah-madrasah selama ini. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan tematik. Ini biasa dilakukan oleh guru-guru SD atau di jenjang SD. Sekarang SD tidak diwajibkan menggunakan pendekatan tematik, bisa bidang studi ataupun pendekatan yang lainnya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan integrasi. Contohnya di bawah ini SMP kelas 7. Semester 1 ada unit integratif, ada mata pelajaran, ada yang proyek. Yang integratifnya peduli bumi, mencakup mata pelajaran IPA, seni, prakarya, dan bahasa Inggris. Kemudian mata pelajaran umum berdasarkan MAPEL itu agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPS, informatika, dan PJOK. Semester 2 ada unit integratif, ada mata pelajaran, ada proyek. Ini bentuk pendekatan integrasi. Yang keempat, pendekatan blok secara bergantian dengan contoh di bawah ini.
Misalnya untuk kelas 7 blok A itu mata pelajaran tertentu pendidikan agama, bahasa Indonesia. Kemudian pas semester 2-nya pendidikan Pancasila, matematika dan sebagainya. Artinya mata pelajaran yang dipelajari semester 1 tidak dipelajari lagi di semester 2. Begitu sebaliknya, yang di semester 2 tidak dipelajari di semester 1. Untuk kelas 7 jadi bergantian. Jadi secara singkat, 4 pendekatan pembelajaran itu ada mata pelajaran, ada pendekatan tematik, ada pendekatan terintegrasi, ada pendekatan secara bergantian atau blok. Empat pilihan yang bisa dilaksanakan oleh madrasah dalam menerapkan pengorganisasian pembelajaran. Pilihan pertama duplikasi, yaitu menggunakan contoh pengorganisasian pembelajaran yang sudah ada yang dibuat oleh pemerintah, baik struktur kurikulumnya maupun pendekatan mata pelajarannya. Itu semua telah disiapkan oleh pemerintah. Pilihan kedua modifikasi, yaitu memodifikasi contoh-contoh yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian mencoba membuat blok terpisah atau terintegrasi. Pilihan ketiga adaptasi, yaitu mengembangkan elemen-elemen dalam pengorganisasian pembelajaran, kemudian menyesuaikan dengan konteks kebutuhan madrasah. Pilihan keempat adalah mandiri, yaitu semua pengorganisasian pembelajaran dirancang secara mandiri oleh madrasah. Kesimpulannya, pilihan pengorganisasian pembelajaran berdasarkan kemampuan madrasah ada 4. Pilihan pertama adopsi, kedua modifikasi, ketiga adaptasi, keempat mandiri. Struktur kurikulum RA. Pembelajaran intrakurikuler RA pada dasarnya adalah kegiatan bermain yang bermakna. Adapun pembelajaran berbasis proyek merupakan bagian dari aktivitas kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan fokus pada penguatan karakter. Capaian pembelajaran anak RA sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak meliputi nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Struktur kurikulum MI. Struktur kurikulum MI seperti biasa sama dengan sebelumnya, hanya berbeda di 3 hal. Pertama, alokasi waktunya dihitung per tahun. Jadi untuk aturan per minggu, per bulan, dan per semesternya atau per tahunnya dipersilahkan ke madrasah menentukannya. Yang kedua, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, dipelajari di kelas 3 sampai kelas 6. Yang ketiga, seni dan budaya itu tidak mesti semuanya dipelajarin, tapi pilih salah satu sesuai dengan kesiapan dan ketersediaan guru yang dimiliki oleh madrasah. Struktur kurikulum MTS. Sama dengan yang SD, di mana alokasi waktu per tahun, kemudian untuk mata pelajaran seni dan prakarya disesuaikan dengan kemampuan madrasahnya masing-masing. Struktur kurikulum MA. Ada perbedaan yang signifikan di mata pelajaran IPA dan IPS, di mana untuk kelas 10 alokasi waktu per tahun sudah ditetapkan untuk IPA dan IPS, dan pembelajaran secara terintegrasi.
Nah, di kelas 11, 12, IPA dan IPS bukan menjadi mata pelajaran umum, tapi masuk ke mata pelajaran pilihan. Dalam tabel selanjutnya pada kelas 10 tidak ada mata pelajaran pilihan. Sedangkan untuk kelas 11, 12 menjadi 4 kelompok mata pelajaran pilihan. Untuk di madrasah menjadi 5 kelompok. Ada kelompok agama, MIPA, IPS, bahasa, dan vokasi. Jadi untuk kelas 10 itu tidak ada penjurusan mata pelajaran IPA, IPS, dan mata pelajaran IPA dan IPS tidak dipisah menjadi mata yang spesifik. Madrasah bisa mengimplementasikan dengan 3 cara, dengan terintegrasi, dengan bergantian dalam blok waktu terpisah, atau diajarkan secara terpisah dalam mata pelajaran yang berbeda. Untuk kelas 11, 10, 11 dan 12 mata pelajaran itu terbagi menjadi 6 kelompok. Ada mata pelajaran umum, PAI, matematika, IPS, bahasa budaya, dan vokasi dan prakarya. Berdasarkan Permendikbud Ristek 262 tahun 2022 ada perubahan bahwa kelompok mata pelajaran untuk kelas 11 dan 12 itu hanya 2, yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Di sini dijelaskan bahwa untuk madrasah menyediakan satu dari mata pelajaran seni dan prakarya. Dan jumlah JP itu tidak termasuk muatan lokal dan mata pelajaran tambahannya yang diselenggarakan oleh madrasah. Madrasah dapat melakukan penambahan atau merelokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah. Madrasah dapat melaksanakan sistem paket atau SKS. Dan ketiga, teknis pembelajaran pada MA yang ditetapkan melalui diversifikasi layanan sebagai MA program keagamaan, MA akademik, atau plus keterampilan diatur pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Ini khusus. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila fokus pada pengembangan karakter. Jadi dasarnya adalah kurikulum 2013 itu sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberikan porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Maka dalam struktur kurikulum Merdeka 20-30% jam pelajaran yang ada digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin melalui pembelajaran berbasis proyek. Kenapa berbasis proyek? Karena ada 3 alasan. Pertama, memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Ketiga, struktur belajarnya yang fleksibel. Tema proyek profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan 7 tema. Sedangkan Kementerian Agama menambahkan 10 tema lagi yang terkait dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Masing-masing madrasah dapat memilih 2-3 tema proyek. Terima kasih.